Nah, jadi kebiasaan kalau lihat Fahri lagi naik motor keliling-keliling, lagi buntu. Kalau menulis novel itu jangan misalnya gini, si A melintas di jalanan, angin sepoi-sepoi, nyiur apalah gitu. Jangan itu, langsung boom aja, boom gitu istilahnya. Langsung bikin sesuatu yang menyentak misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Asma di acara Belajar dari Bintang, persembahan KBMF. Buat teman-teman yang masih asing atau baru mendengar KBMF itu apa, bisa lihat di Google Play Store, di-download aja. Mudah-mudahan KBMF bisa menjadi rumah bagi kegiatan membaca. Mohon yang lainnya di-mute dulu ya. Dan juga buat teman-teman yang saat ini mengikuti live di YouTube ya, kalau yang ingin nanti gimana caranya bisa gabung di acara Belajar dari Bintang setiap Rabu malam ini lewat Zoom ya, misalnya udah sering lewat YouTube nih, pengen bisa berinteraksi langsung dengan guru-guru hebat, silakan bisa follow KBMF di Instagramnya atau di media sosialnya, atau biasanya selalu saya cantumkan, saya post di Instagram Asma Nadia ya. Rekan-rekan sekalian sudah hadir bersama kita ya, ini salah satu mas penulis yang paling dekat sama Asma ya, perjalanannya udah panjang dan udah lama terpisah tapi dipertemukan lagi di acara Belajar dari Bintang ini, Mas Fahri Aziza. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Sis. Iya, lama ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mas ya. Jadi Mas Fahri ini buat teman-teman ya, ini salah satu penulis yang bikin saya iri ya. Kalau merasa misalnya ya kan Mas ya, teman-teman mungkin merasa Asma Nadia tuh prolific ya. Asma Nadia nggak pernah bikin novel 4 hari ya, kayak Mas Fahri Aziza ya. Bisa nulis cepat, kemudian juga ide-idenya banyak ya. Terus yang sempat jadi penulis terbaik IBF ya Mas ya. Ya. Itu Jas Hujan untuk Abi ya kalau nggak salah ya, buku anak ya. Jadi Mas Fahri ini menulis buku anak, menulis buku remaja juga, novel dewasa juga, dan belakangan terlibat dalam skenario ya, lebih aktif menulis skenario. Salah satunya yang bisa teman-teman nikmati adalah Dunia Terbalik yang udah lebih dari 2000 berapa episode Mas? Sekarang 2535. Asma pingsan ya. Jadi buat teman-teman ya, silakan jangan sungkan. Ayo di-mute dulu satu ya. Kemudian kalau nanti mau pamitan atau mau break sebentar dari ruangan ini tidak perlu berpamitan sehingga yang lain bisa tetap fokus ya. Dan siapkan pertanyaan terbaik. Mas, dirimu kan dosen ya dulu ya? Ya. Nah, dosen terus pengusaha juga gitu. Kenapa sih pengen nulis? Yang mana duluan nih? Yang duluan tuh nulis. Oke, nulis. Nah, kenikmatan apa? Kebahagiaan apa? Atau gara-gara apa sih switch button atau hot button yang bikin gue nulis deh gitu? Dulu gini, di rumahku itu bapak punya lemari buku. Bapak itu nggak pernah nyuruh anaknya untuk baca, tapi dia menyediakan tempat. Jadi aku tuh datang ke ruangan dia baca sampai satu hari gini, kok setiap hari baca tulisan orang gitu loh. Kapan ya kira-kira orang baca tulisan saya istilahnya gitu. Itu menarik ya. Umur berapa tuh Mas? Umur berapa tuh mulai mikir gitu? Itu kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP, oke. Iya, kelas 1 SMP, kemudian coba bikin cerpen, dimuat di Suara Karya Minggu. Itu cerpen pertama tuh? Cerpen pertama dan langsung dimuat.
Ya Allah, itu bikin sirik banget ya buat teman-teman yang mulai nulis nih. Oke, lanjut Mas. Kemudian ya teruslah belajar, banyak ditolak juga, belajar lagi, ditolak lagi gitu kan. Sampai akhirnya satu hari itu aku baca novel kayak Enid Blyton gitu ya, yang macam-macam gitu. Kalau nulis novel enak kali ya gitu, tiba-tiba gitu. Terus kemudian bikin, waktu itu zaman masih mesin tik ya sis, masih pakai mesin tik, nggak semudah sekarang. Ketebak lah ya umur kita nih yang masih pakai mesin tik. Kalau sekarang kan enak, ada komputer, ada laptop, kirim 3 email, selesai gitu kan. Kalau dulu kan enggak, kalau salah harus pakai tipek gitu kan. Itu kemudian bikinnya kelas 1 SMA. Nah, di belakang sekolahku itu ada PT Gramedia. Jadi selama ini nggak pernah tahu kalau Gramedia itu di belakang SMA 24. Nah, udah selesai, aku bawa ke situ, diterima. Oke. Itu ini tuh apa buku? Buku, novel pertama bikin diterima gitu loh. Allah, kamu tuh bikin sirik banyak orang deh. Aneh juga kan itu kan. Terus apa Mas, kebahagiaan apa yang bikin kamu kemudian terus nulis gitu? Artinya kamu nggak berhenti menulis gitu? Ada sesuatu di kepala gini ya, ini suka menari-nari gitu ya di kepala. Jadi kalau misalnya lagi jalan, terus ngelihat, ini misalnya ya, ada peminta-minta gitu kan, itu tiba-tiba muncul di otak nih. Itu peminta-minta pura-pura atau enggak ya? Terus ini dia rumahnya di mana ya? Latar belakangnya apa? Itu tiba-tiba muncul gitu loh. Mungkin mengganggu. Jadi kalau udah lihat itu sampai rumah, aku tulis tuh di kertas pakai pensil. Kalau waktu mas mesin tik ya, kalau sekarang kan gampang, kalau ada ide tinggal bikin pakai pakai komputer. Tulis, sudah selesai, udah diamkan lagi. Begitu, ini terus mengganggu. Jadi setelah dia keluar dari kepala, rasanya teplong. Rasanya enak sekali kalau seperti itu. Terus ada pengalaman yang paling ini sebenarnya unik juga ya menurut ya. Jadi dulu ada buku proses kreatif itu 1-4 kalau nggak salah. Yang bikin Pamusuk NST kalau nggak salah ya. Terus ada nama-nama penulis di situ. Aku bikin pakai pensil, pakai pulpen. Fahri Aziza nomor 11. Dan alhamdulillah sekarang ternyata berhasil. Terus Mas sejauh ini proses belajarnya gitu kan, berarti kamu nulis itu usianya masih muda gitu ya, SMP gitu kan ya. Proses belajarnya waktu itu gimana sih? Kalau kebiasaan membacanya kan sudah terbangun ya kan dari fasilitas ayah. Yang lainnya yang kamu lakukan apa? Mereka cerita. Jadi gini, kayak tadi aku contohkan tuh misalnya melihat peminta-minta ya. Aku membayangkan tokoh peminta-minta itu gitu loh. Membayangkan terus membayangkan aja. Walau di sini ini penuh nih kan, penuh ide, penuh apa, tapi aku membayangkan satu titik. Misalnya titik yang aku pikir dia bohong atau tidak. Ah, udah itu aja bayangnya. Ide yang udah ada itu nggak melebar. Satu titik aja. Posisinya seperti itu sih. Sempat ini nggak Mas? Sempat ikutan workshop nulis atau apa gitu? Forum Lingkar Pena adalah tempat aku pertama masuk grup, istilahnya bergabung. Di grup penulisan? Iya, selama ini nggak pernah. Baru di Forum Lingkar Pena. Kenapa waktu itu pengen ini Mas? Maksudnya jadi bergabung di grup kepenulisan itu kenapa? Waktu itu soalnya kan kamu sudah eksis ya, maksudnya sudah punya cerpen banyak yang dimuat, sudah punya buku. Kenapa merasa perlu bergabung di grup? Aku perlu bersosialisasi. Oke. Karena kan dulu kan istilahnya gini ya, kalau ini bercerita latar belakang ya, penulis yang sudah ngetop itu rasanya tinggi gitu loh. Jadi pemula untuk masuk sama mereka itu agak-agak gimana ya, agak-agak minder gitu kan. Nah, ketika itu ada satu forum, itu lebih nyaman gitu loh, lebih enak. Aku pertama kali lah di situ kan kenal Mbak Asma, Mbak Helvi. Sementara kalau misalnya kalau Golagong, Hilman, kemudian Boim itu memang sudah sebelumnya sudah kenal gitu kan. Terus dalam proses pembelajarannya Mas Fahri itu
yang kemudian menjadi kendala apa? Selain perjuangan dengan mesin tik zaman dulu. Sama ngambil honor jauh sih. Oh, ngambil honor jauh ya? Enggak ditransfer ya? Nggak ada dulu kan. Harus naik bis gitu kan. Perjuangan dulu sama sekarang sangat berbeda. Makanya kalau para penulis sekarang itu sangat luar biasa enaknya kalau menurut aku. Apa namanya, tidak perlu ke kantor pos. Oke, nggak perlu ngambil wesel ya, honor ya. Tidak perlu nunggu wesel gitu kan. Jadi kalau misal ditanya kendalanya itu nggak modal kertas ya Mas ya. Kalau dulu kan kita ngetik modal kertasnya aja belum jadi. Kalau sekarang ngeprint doang kan? Iya, ngeprint atau kadang-kadang suka udah attachment selesai kan gitu kan. Apalagi kalau ngirim cerpen sekarang gitu kan, dibikin attachment kirim selesai gitu. Nggak perlu lagi fotokopi buat arsip karena kan sudah tersedia di komputer gitu kan. Jadi kalau kendala yang paling dominan itu ya pertamanya waktu itu malas. Malas itu luar biasa. Tapi seiring jalan akhirnya malas itu adalah musuh yang pertama kali harus kita kalahkan. Setuju. Pertama malas. Yang kedua rasa takut. Takut ditolak, takut tulisannya jelek, takut idenya kebanyakan. Pokoknya takut. Takut itu juga harus dikalahkan. Ntar nih Asma culik buat YouTube Asma Nadia ya. Jadi yang pertama itu malas harus dikalahkan, takut harus dikalahkan. Dan bagi pemula itu tidak heran kalau memiliki rasa takut, rasa sungkan, karena dulu aku juga ngalami itu. Terus gimana Mas ini mengatasinya? Sok Apalagi pede. kan masih remaja. Sok pede. Oh, sok pede. Sok pede. Dulu aku beruntung gini, waktu lupa tahunnya ya, aku pernah jadi wartawan majalah Sarinah kan. Di sana aku bertemu dengan Mbak Sarila Lunita, Ernasu, Hari Cahyono, Najib Kertapati, gitu, Dodi Mardanus, senior tuh. Pak Kori. Nah itu kesempatan aku belajar. Banyak nanya gitu. Banyak nanya. Ngedeketin gitu ya. Ya. Dan pernah aku satu hari bikin puisi. Saat itu kan puisiku udah mulai banyak ya, yang dimuat kan. Jadi pertama cerpen, kedua novel, kemudian puisi. Puisi. Puisi itu aku bikin ceritanya, aku kasih Pak Kori. Diketawain sama Pak Kori. Ini bukan puisi. Gitu. Nah, dari situlah, harus belajar lagi. Jadi, jangan merasa sudah sudah bisa, kemudian kita stop belajar. Tapi kita harus tetap belajar. Itu Pak Kori yang bilang, ini bukan puisi, kata Pak Kori. Padahal menurutku itu puisi. Gitu. Nah, itu Pak Kori Layun Rampan waktu itu. Jadi kalau buat teman-teman yang misalnya selama ini merasa nggak ada yang komen gitu ya, atau misalnya dikritisi ya, sekelas Mas Fahri Aziza aja yang istilahnya udah cerpennya di mana-mana, kemudian bukunya udah terbit ya, tetap ya, Mas kenapa dirimu tiba-tiba pengen nulis puisi? Maksudnya kenapa nggak cukup dengan, oke, gue udah nulis cerpen, gue udah nulis novel, kenapa pengen puisi waktu itu? Satu hari aku pergi ke Suara Pembaruan. Waktu itu yang jaga gawangnya puisi, jaga gawang ruang sastra itu Mbak Popi Donggo Tagalung. Ya. Aku ngobrol sama Popi. Mbak, bikin puisi susah tau nggak? Gitu kan. Coba aja kamu bikin. Gitu. Aku bikin pertama dan dimuat. Padahal dimuat ya? Dimuat. Jadi setiap kali bikin cerpen pertama dimuat, novel pertama diterima, puisi pertama dimuat gitu. Itu nggak tahu tuh gimana tuhnya. Ada ini nggak sih sesuatu apa doa-doa khusus atau tips apa gitu yang pas pertama itu sehingga dirimu kok lancar-lancar aja di percobaan pertama? Mungkin pede kali ya, Sis. Artinya gini, saat kita menulis, kita jangan memikirkan nanti akan dikritik, nanti ditolak, pokoknya jangan memikirkan yang negatif-negatif. Pikirin bahwa ini karya saya sudah anggap ini oke, dan sekarang saya uji coba. Diterima atau enggak? Kalau enggak diterima berarti belum oke. Sederhana sebenarnya kan? Kalau diterima, alhamdulillah kita belajar lagi. Karena pertama diterima belum tentu besoknya diterima.
Jadi Jadi mengalami penolakan juga Mas setelah itu? Ada juga gitu yang ditolak? Banyak. Banyak sekali ditolak. Cuma waktu itu ya belajar, karakternya seperti apa sih gitu kan. Jadi waktu itu aku nguatinnya cuma satu, bagaimana memanfaatkan tokoh dalam cerita, itu aja. Karena kalau kita sudah menguasai tokoh, cerita itu mengalir sendiri. Jadi jangan mikirin ceritanya apa ya, pikirin tokohnya, gambarkan dalam imajinasi. Misalnya gini, kembali lagi tadi ya, misalnya ke tukang peminta-minta nih, dia pakai tongkat, bayangkan dia pakai tongkat. Dia jalannya, maaf, pincang, jalan bayangkan pincang. Seperti itu, bayangin itu aja. Nanti ketika kita lihat dia pakai tongkat, kita akan berpikir, dia susah nggak ya ketika nyebrang? Kalau tongkatnya hilang bagaimana ya? Kalau tongkatnya dicuri, apa yang dilakukan ya? Itu kan sebuah cerita. Iya, benar. Dalam satu tokoh, itu hanya untuk sisi tongkat. Kemudian misalnya kalau kaki, maaf nih ya, kakinya pincang. Kalau ada kamtip dia bisa lari tidak ya? Kalau naik bis dia gimana? Itu kan cerita. Jadi cerita itu jangan dipikirin apa ya, jangan memikirkan sesuatu yang susah, yang simpel-simpel aja. Cuma nanti pada saat penggarapan kadang-kadang memang kita stuck. Kalau saya pribadi stuck tuh banyak. Terus apa yang dilakukan Mas ketika stuck? Ditinggal aja. Ditinggal berapa lama? Ya, paling cuma sebentar, balik lagi, baca lagi dari awal, terus bikin lagi paragraf baru. Jadi yang ini diabaikan. Oke. Jadi dari satu judul atau satu ide kita bikin 3 cerita. Jangan bikin satu cerita, karena itu buat latihan kita kan. Nanti setelah kita udah istilahnya udah lebih bisa, kita sudah tahu cerita mana yang akan menarik. Itu akan muncul secara sendiri. Jadi kamu, maksudnya Mas mulai kayak dari satu judul 3 cerita itu dengan angle yang berbeda gitu? Dengan angle yang berbeda. Tokoh sama? Tokoh sama. Oh, tokoh sama. Opening beda gitu beda. Ya? Oh, jadi semacam warming up ya, semacam pemanasan ya? Betul, kan itu buat latihan kita. Betul. Buat latihan kita bagaimana kita berusaha membuat sebuah cerita. Yang tema tadi ya, misalnya peminta-minta gitu kan. Misalnya dia kalau tongkatnya hilang, kita bikin dari tongkatnya hilang. Dan bagaimana dia menyeberang, kita bikin dari sisi menyeberang. Itu kan sudah banyak cerita. Jadi tokoh itu harus matang di kepala. Menggambarkan tokoh itu harus matang di kepala, walaupun tidak digambarkan dalam tulisan. Karena orang sudah cukup misalnya gini. Ini contoh lagi. Si A berangkat sekolah. Orang sudah tahu dia pasti pakai seragam putih abu-abu misalnya. Nggak perlu digambarkan lagi gitu kan istilahnya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang mengganggu para penulis pemula, termasuk saya dulu. Jadi seolah-olah itu harus lengkap menggambarkan si A anak SMA, kemudian dia berangkat pakai seragamnya warna putih abu-abu. Itu tidak perlu, orang sudah tahu. SMA emang putih abu-abu gitu ya? Iya, kayak seperti itu. Jadi jangan harus memasukkan semua ide dalam satu cerita. Karena kitanya akan patah sendiri. Baik. Mas, terus kalau melihat dari proses ya, sebetulnya menarik ya, jadi satu hal bisa jadi beberapa ide gitu ya. Ini mungkin salah satu kunci ide kamu nggak habis-habis ya. Hal-hal apa lagi sih atau caranya Mas Fahri dapat ide itu gimana sih gitu? Dari mana aja sumber ide bagi cerita-cerita Mas Fahri? Termasuk sekarang kan skenario tuh ya, udah ribuan ya, gitu. Udah ribuan, udah 2.535. Kalau ide cerita itu tiba-tiba muncul kadang-kadang ya sis ya, karena gini, memahami tokoh ini mau apa, tokoh ini mau kemana, itu udah langsung muncul gitu ya, mungkin karena sudah terbiasa. Kalau buat teman-teman pengen nyari ide, mereka harus di mana? Nyari ide itu di mana-mana. Misalnya contoh kecil, lagi nemanin ibu memasak umpamanya ya, terus misalnya gini, bagaimana kalau si ibu ini kecipratan minyak misalnya? Apa yang terjadi umpamanya? Ya kadang kan suka ada cerita yang bombastis, tapi digarapnya halus. Digarapnya tidak bombastis gitu. Misalnya tadi ini, ibu kena minyak luka parah, misalnya. Itu kan sebelum jadi cerita, dibawa ke sini, dibawa ke sini.
Kemudian yang paling penting dalam cerita itu mengakhiri sebuah cerita. Kayak contoh misalnya cerita pendek ya. Cerita pendek itu istilahnya sekali baca selesai. Tidak perlu bikin kesimpulan. Karena kalau aku baca cerita-cerita penulis yang baru mulai ya, mereka seolah-olah mau menunjukkan bahwa ceritanya itu berending, berkesimpulan gitu loh. Nggak usah berkesimpulan. Cerita lepas aja, sebatas bercerita. Karena ini kan cerita pendek ya, sebatas bercerita. Jadi nggak perlu pakai kesimpulannya begini. Nanti ada kita lihat, oh dia menyimpulkan sendiri. Gitu kan. Ya, ya. Yang paling bagus kan di Halo. Gracias. Ya, Mas. Agak freeze tadi terakhir. Mas, kenapa ending menurut kamu itu penting? Termasuk bagian yang paling penting. Oh ya, ending penting. Ending gini, terkadang kalau aku nulis cerita, aku sudah memikirkan endingnya. Contoh paling mencari kita baca di awal pembunuhnya sudah dikasih tahu, sementara Agatha Christie pembunuhnya sudah kita mencari di belakang. Itu ending penting. Kalau Agatha Christie bagaimana membuat pembaca menebak siapa pembunuhnya, sementara kalau James Ferguson mengajak membaca bagaimana lika-liku sampai awalnya tadi itu terjadi. Ending itu penting, sangat penting. Ya sih, dan ending yang bagus itu bisa membuat pembaca memaafkan kekurangan penulisnya nggak, Mas? Iya, betul sekali. Jadi kalau kamu merasa sebagai penulis pemula kekurangannya udah banyak, oke ya, perbaiki dengan ending yang nonjok gitu ya, ending yang jelek gitu ya, Mas. Oke. Mas, terus kenapa tiba-tiba cerpen sudah, novel sudah, puisi sudah, kenapa skenario? Asal mulanya jatuh cinta dengan skenario nih gimana nih? Waktu aku lupa tahunnya ya. Boim nelpon. Boim Lebon. Ri, bantu gua nulis skenario Luv di SCTI. Aku datang, nulis, udah nulis, udah apa istilahnya udah nulis kan. Kemudian satu hari tiba-tiba Aris Nugraha telepon. Dari mana dia dapat nomor teleponnya, dapat nomor aku nggak tahu. Jadi aku belajar selama 2 tahun itu sama Aris Nugraha untuk menulis skenario. Waduh, bikin iri. Nah dari situ aku mulai gini. Skenario itu sangat berbeda jauh formatnya dengan novel maupun cerpen. Apa perbedaannya, Mas? Yang pertama, kalau cerpen kita menggambarkan, atau kalau novel kita menggambarkan, kalau skenario dia melangkah aja sudah tergada gambarnya. Misalnya gini, si A, ini dalam novel ya, si A menuju ke danau. Kita menggambarkan danau itu. Ya, danau indah, ada pohon-pohon. Sementara kalau skenario, si A melangkah ke danau. Sudah ada frame gambarnya, danau. Itu beda pertamanya. Kemudian beda dialognya. Beda dialog dalam novel dan cerpen, boleh berpanjang-panjang boleh. Asal tidak bertele-tele. Dalam skenario itu, kita pertama dipatok sama durasi. Ya, jadi dialog itu harus harus nonjok gitu, harus kena. Itu harus kena. Kemudian harus mengikat. Dialog ini harus mengikat. Kalau dia skenario, tarikan ceritanya itu bisa maju, bisa mundur. Dan itu sangat gampang karena ada frame-nya, ada gambarnya, ada visualnya. Jadi kalau misalnya menulis apakah lebih susah skenario, novel atau cerpen, semuanya sama. Mas, tapi bagaimana proses kamu belajar untuk skenario itu? Karena kan berbeda ya, yang satu bahasa tulisan, yang satu bahasa visual gitu. Nah, kamu menjembatani dari penulis yang terbiasa dengan tradisi tulisan ke visual itu, apa yang kamu lakukan? Aku pertama dulu baca buku ini, menulis, lupa judulnya ya, bagaimana menulis skenario
karangannya Edi D. Iskandar. Oke. Pada saat itu ya, Mm-mm. mungkin teman-teman nggak tahu kali ya Edi D. Iskandar siapa. Yang di atas 50 pasti tahu. Belajar sama dia, kemudian aku baca lagi, setelah itu aku membandingkan dengan bukunya ini. Ada skenario, apa sih? Ada di otak tapi lupa nama judulnya. Pokoknya ada satu lagi skenario yang bikin orang bule. Mm-mm. Itu aku membandingkan antara penulisan skenario kita dengan penulisan skenario di bule. Di bule Hasilnya apa? itu, kenapa sih? Hasilnya apa, Mas? Perbandingannya jadi hasilnya apa? Perbandingan yang utamanya itu kalau di kita istilahnya flat. Mm-hmm. Kalau di bule itu ada misalnya gini, dia jalan sedikit aja digambarkan. Dia pindah scene, misalnya lompat jendela nih ya, Mm-hmm. lompat jendela itu digambarkan. Kalau kita kan enggak, lompat jendela tiba-tiba udah di sebelah gitu biasanya kan. Jadi kalau bule itu ambil ancang-ancangnya, apa Ambil yang dia ancang-ancangnya. misalnya pakai apa anduk atau apa gitu ya, kalau Iya, dia mau dobrak gitu ya. iya betul. Oh, Jadi kalau misalnya di kita, misalnya nih ya, di kita 60 scene misalnya, di bule itu bisa di atas 100. Jadi berarti mereka ada detail ya? semua detail. Nah, itu Hmm. bedanya. Hmm. Aku combine. Jadi Hmm. selama komunis itu aku combine. Ada batas-batas yang harus dijelaskan, ada batas-batas yang tidak. Itu akhirnya berguna ketika aku bikin OB, Oke. Office Boys di RCTI. Itu kan sitcom. Iya. Jadi teknik penulisan skenario bule itu lebih pada sitcom, lebih detail. Sitcom misalnya gini, ruang lingkup kita bicaranya taruhlah ruang lingkup kantor ya. Ada resepsionis, ada lift, ada lantai 2, ada kantin, ada bla bla bla. Itu Mhm. kalau misalnya dari luar menuju lantai 2, dia harus lewat lobi dulu. Lobi, naik lift, baru lantai 2. Itu 3 scene kan. Mhm. Nah, kalau di skenario yang flat misalnya, dia masuk lobi, tiba-tiba udah di ruangannya. Oh, yang bagian liftnya nggak ada tuh ya? Ada. Oke. Nah, itu bedanya di penulisan skenario yang di luar sama di kita. Jadi waktu OB itu sangat bermanfaat buat aku belajar yang penulisan bule istilahnya. Judulnya Oke. apa sih lupa tadi. Mas kalau ingat kasih tahu ya buat Asma ya. Biar yang lain sirik. Lupa juga apa sih itu. Aduh. Lupa. Ya. Mas terus kalau tantangan nih, tantangan menulis skenario sama tantangan dengan menulis fiksi, mana yang lebih berat buat kamu? Kalau dari segi kejar tayang skenario ya. Skenario. Karena hari ini selesai, besok syuting. Atau hari ini selesai, hari ini syuting. Kemudian tayangan kurang, live scene, dibikin lagi. Walaupun tiga scene, misalnya durasi masih kurang 15 menit, ditungguin masih syuting di lokasi. Itu tantangan paling berat. Aku pernah lihat Hilman, jadi pernah bareng kan? Kita ke waktu itu survei untuk Assalamualaikum Beijing, rencananya dulu kan sempat pengen jadi sinetron gitu. Itu lagi sarapan nih, sharing ya ke teman-teman yang saat ini menyimak acara Belajar dari Bintang, lagi sarapan itu bisa tuh Hilman tuh gitu, sambil ngetik gitu ya, nyomot gitu ya. Terus kemudian naik van kan kita, itu masih sambil ngetik karena dia ada jam 5 kalau nggak salah harus setor skenario. Saya bilang ya Allah, kehidupannya ya. Bahkan di kereta pun ngetik. Nah gitu. Tapi nggak pernah ini Mas, kehabisan ide Mas. Nah kita bicara nih soalnya sebelum kita cepat banget waktu ya, sebelum kita menuju tanya jawab ya teman-teman silakan boleh mulai raise hands ya. Itu kan kayak ribuan ratusan aja udah wah gitu. Ini ribuan episode gitu. Kamu lupa nggak sih gitu? Takut lupa nggak sih? Ini kan udah pernah gitu enggak ya? Enggak. Nah itu gimana caranya tuh? Atau idenya kok bisa terus ada sih gitu? Apa dari awal memang sudah ketika creating ceritanya sudah melihat bahwa sudah menciptakan misalnya tokoh-tokoh yang wah kayaknya dipanjang nih gitu, bisa diulek nih panjang gitu atau gimana? Ya, satu yang tadi kembali ke tokoh. Tokoh itu bisa dikilik sedemikian rupa. Tokoh itu bisa kita bikin istilahnya gini. Kita bikin dia memang lebih hebat atau bisa lebih mundur gitu loh.
Kalau di dunia terbalik yang paling berat itu adalah 80 tokoh, 80 karakter. Itu paling berat. Itu dari awal udah di set 80 ya, Mas? Enggak, Enggak, atau bertahap? Awal itu sekitar 60-an lah. Oh, tapi awal udah banyak ya? Udah, karena di kampung kan. Jadi satu kampung ada macam-macam lah, ada tukang ini, tukang itu, ada warga, ada keamanan, itu. Ini kan satu kampung. Sekarang ada lagi penambahan pemain baru, ada 4. Itu jadi di situ paling banyak pemainnya sekitar 80, tapi tidak setiap scene ada, tidak setiap episode ada. Oke. Jadi ya gimana pintar-pintarnya kita mengatur, misalnya dari 80 orang ini berapa yang bisa masuk, apa yang mau diangkat, gitu kan. Itu yang pertama dari segi pemain. Kemudian yang paling sulit dalam skenario itu adalah ketika pemainnya tidak bisa. Atau kayak sekarang kan lagi ini Mas, maksudnya semenjak wabah kan kayaknya penulis skenario harus dituntut harus bisa akrobat gitu ya. Karena tiba-tiba misalnya karakter yang ini total lagi positif gitu kan. Itu sih. Bisa tiba-tiba kayak begitu. Ada waktu itu 4 pemain nggak bisa. Pusing gitu kan, pemain ini track ceritanya lagi jalan. 4-nya nggak ada. Aduh, pusingnya luar biasa itu. Sementara syuting harus jalan, gitu kan. Ya udah, jadi bisa-bisanya kita memainkan cerita. Karena di sini yang saya tadi bilang, tokoh sangat penting, menghafal karakter itu sangat penting. Cerita bisa diatur, maksud cerita bisa muncul, tapi tokoh itu sangat penting. Dan tokoh-tokoh yang kuat kalau untuk sitkom tuh ngaruh banget ya, kalau kita lihat kayak Friends gitu kan ya, How I Met Your Mother gitu kan ya, mereka pasti gitu harus yang melekat di pembaca kayak OB gitu kan ya, Bajai Bajuri gitu kan. Nah, ya kayak begitu. Itu matang itu tokohnya, karakternya matang. Bukan karakter yang istilahnya lewat hilang gitu loh. Itu karakter matang. Karakter matang, oke. Mas, tadi kita baru ngomongin soal ide ya. Nah, kalau tips menulis cepat, saya sampai sekarang masih belum bisa meniru Mas Fahri nih. 4 hari bisa jadi 1 novel. Udah pakai sholat malam, udah pakai bismillah, sholawat. Ini apa nih? Kok bisa sih? Itu dulu. Kalau sekarang mungkin nggak bisa kali. Tapi tetap aja gitu. Jadi oke, tips menulis cepat versi Fahri Aziza itu apa? Pertama, kembali lagi di tokoh tadi kan. Menguasai tokoh dulu. Menguasai tokoh. Kemudian cerita, biarkan dia mengalir aja. Mengalir. Yang paling penting satu, kita jangan mendikte tokoh. Mungkin kalimat ini susah dipahami ya. Nah, mendikte tokoh maksudnya apa tuh, Mas? Biarkan tokoh itu berpikir gitu loh. Misalnya saya membuat tokoh, contoh friend tadi lah istilahnya. Oke. Salah satu karakter misalnya, saya jangan menjadi dia gitu loh. Dia biarkan dia sendiri gitu loh. Itu gimana memahaminya? Jadi setia dengan karakter yang sudah kita create ya? Iya. Jadi cara dia berdialog, jangan cara kita, cara berpikir kita gitu kan. Ini contoh kecil gini, contoh kecil. Di dunia terbalik itu kopi susu itu minuman mewah. Oke. Kalau kita mungkin ya, yang sehari-hari misalnya minum yang apa tuh namanya, kopi yang white coffee itu hal biasa kan. Tapi di sana itu sangat mewah. Kita jangan bilang gini, itu biasa aja. Bukan. Itu kita. Tapi tokoh bilang itu sangat mewah. Itu contohnya. Oke. Contoh sederhananya gitu. Jadi jangan kita memikirkan kita itu harus jadi tokoh. Tokoh itu adalah tokoh sendiri gitu. Jadi biarkan mereka berpikir. Jadi kita berpikirnya bagaimana cara berpikir tokoh gitu. Jangan cara berpikir kita. Kalau berpikir kita nggak bakal bisa. Berarti kamu fokus untuk nyiapin tokohnya itu lama ya, Mas ya? Kalau yang untuk awal-awal desain awal. Baru-baru ini sih cepat. Yang maksudnya baru nongol itu cepat. Untuk awal? Untuk awal kayak misalnya OB gitu kan ya. Untuk awalnya create tokohnya ini nggak perlu pendalaman. OB dulu tuh 3 bulan. 3 bulan. OB 3 bulan, terus bukan Romeo Juliet itu sampai 3 bulan. Oh My Boss itu 2 bulan.
lama itu menciptakan tokoh. Jadi makanya tokoh itu bukan hal yang bisa dianggap main-main gitu ya istilahnya ya. Kalau cerita itu bolehlah dianggap main-main tanda kutip ya, karena ada ceritanya nyeleneh kan istilahnya. Tapi ujungnya bombastis gitu misalnya. Kalau tokoh itu jangan jangan dimain-mainkan tokoh. Tokoh itu kita harus mencintai tokoh, tapi ingat kita yang mengendalikan tokoh. Gitu. Oke. Aku jadi tiba-tiba pengen melihat lagi tokoh-tokohku selama ini kayak gimana ya. Oh, aku baca, pasti bagus. Iya, Mas, aku jadi punya mimpi lain nih, Mas. Siapa tahu nanti kapan-kapan kita berjodoh ya, Mas ya. Jadi dari buku Asmana dia ditulisnya sama Fahri Aziza. Amin, 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 amin ya. Oke, Mas Fahri, tadi ya berarti pertama tadi masalah nulis cepat. Berarti masuk dong ya yang awal ya, nggak boleh kekhawatiran dihakimi apa nggak bagus apa segala macam hilangkan, nggak pede hilangkan, garap tokoh gitu ya. Ada lagi nggak ide untuk tulis cepat? Ya, pertama konsisten, jangan istilahnya malas. Kamu punya waktu nggak? Punya waktu yang disiplin nulis nggak? Kalau dulu itu jam 3:30 pagi, pokoknya subuh sampai jam 8. Subuh sampai malam pasti nulis. Oke. Kalau sekarang kan istilahnya penulis karya itu sudah jadi sudah jadi ada penghasilan. Jadi setiap jam nulis gitu. Dianggapnya kerja. Kalau dulu kan masih ada kerjaan lain gitu ya. Jadi pagi itu pasti nulis, malam pasti nulis. Oke, Mas Fahri mau dong kalau misalnya memungkinkan, ini kan teman-teman nih ada aplikasi KBM App ya, dan para guru nih sudah diamankan akunnya. Nanti kalau misalnya ada tulisan-tulisan lama, barangkali buat pembelajaran teman-teman di sini gitu ya, atau nanti misalnya skenario ya, contoh nih skenarionya Mas Fahri, misalnya 10 atau 15 skenario terbaik dari OB-nya, atau misalnya Dunia Terbalik, misalnya memungkinkan gitu ya, nanti bisa dibantu sama Bro Bahrul ya, nanti ada sistem monetisasi Mas gitu, berapa episode keberapa gitu, barangkali bisa sekalian jadi pembelajaran, kan teman-teman udah dengerin Mas Fahri nih. Gitu. Boleh, insya Allah boleh. Gitu ya, nanti bisa dibantu insya Allah. Oke, Mas Fahri kita masuk ke tanya jawab ya Mas ya. Oh ya. Silakan Sheila atau Bro Bahrul nih siapa nih yang mau tanya duluan? Iya, baik Bunda. Ini ada dari Kak Irsa Setiawan nih. Silakan Kak. Irsa. Saya pede lebih tua dari Irsa. Iya, silakan. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya lagi di pantai. Ini pakai backgroundnya Mbak Asmanadia sama Mas Fahri Aziza. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Irja Setiawan dari Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Mungkin langsung saja pertanyaannya ya. Tadi kan skenario-nya mencapai ribuan episode. Dari sini kita tarik intisari, ada semacam kontinuitas pola tulisan, di mana setiap episode itu tulisan semakin baik ya, dibarengi dengan sikap mental kan dikejar deadline. Terkadang secara psikologi kan kita mencoba menghadirkan tulisan semakin baik dengan deadline yang luar biasa, itu bisa berakibat kepada kreativitas yang buntu. Nah, mungkin Mas Fahri bisa berbagi pengalaman yang sudah bisa menghadirkan ribuan episode ya, artinya semakin episode berjalan semakin ini tulisannya ya tidak mundur ke belakang dan dikejar deadline. Jikalau kita mengalami masa-masa seperti itu, tips seperti apa dari Mas Fahri agar kita bisa mengembangkan kreativitas kita? Okay. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Mbak Asmanadia, Mas Fahri. Terima kasih Mas Irza. Iya, silakan Mas Fahri. Jadi gimana caranya gitu ya? Udah satu. Oke, Mas Irza. Pertahankan kualitas skenario yang dibuat. Gini, pertama ya, memang nggak selamanya jalan bagus ya istilahnya ya. Pasti ada buntu ada. Yang paling parah itu adalah jenuh. Jenuh itu sangat luar biasa. Cuma kadang-kadang ingatnya gini, tanggung jawab kita karena sudah tanda tangan kontrak pertama kan. Jadi kalau misalnya deadline itu pasti
pasti setiap hari, karena ini kan stripping, kan? Menulis sendiri, pusing banget kan kalau gitu kan. Jadi kalau lagi buntu ya tinggal aja dulu, ditinggal yang ngopi-ngopi. Ya, biasanya tuh kalau saya tuh naik motor keliling Depok, lihat-lihat, balik lagi, nggak langsung depan laptop, ngobrol apa, santai-santai dulu, baca ulang lagi, tiba-tiba jalan lagi. Gitu. Nah, jadi kebiasaan kalau lihat Fahri lagi naik motor lagi keliling-keliling, nyari, itu lagi tandanya buntu itu tuh. lagi buntu. Jadi ditinggal aja, jangan khawatir soal kebuntuan itu, jangan khawatir. Karena siapapun pasti punya masa-masa jenuh, masa-masa bosan, masa-masa stuck, itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Iya, jadi nggak Maju aja segampang Mas itu Irza. Ferduso ya. Iya, silakan penanya berikutnya, Sheila. Ya, baik. Untuk penanya berikutnya, dahulukan yang on cam ya teman-teman. Ada Kak Farida Damaryani nih. Silakan Kak Farida. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KBM APP dan Bunda Asma Nadia. Mbak Farida dari mana nih? Saya dari Bogor, Bojonggede. Oke, tetangga kita. Oke, Depok Bogor ya. Silakan Mbak pertanyaannya. Iya, saya fansnya Mbak Asma Nadia sejak SMP tahun 90-an. Baik, begini pertanyaannya, Bunda. Saya mau selama ini saya penulis baru, saya baru nulis kayak antologi gitu. Nah, sekarang pengen menulis novel. Jadi ini baru pertama kali pengen nulis novel. Saya bertemu dengan orang yang kisah hidupnya bagus banget. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Fahri. Menulis novelnya itu lebih baiknya awalnya bagaimana? Saya masih blank banget. Maksudnya katanya kan tadi menguasai tokoh dulu ya. Caranya itu seperti apa? Kita mungkin dia kan baru ngasih kira-kira 15 menit kisah hidupnya. Nah, caranya kita bagaimana menguasai tokohnya itu. Terus kemudian cara kita membuat novel itu bagaimana? Apakah misalkan dengan bikin dulu dia bab-bab dia mungkin dia kan tentang perusahaannya pertama maju gitu kan, bab perusahaan maju, terus habis itu kita bikinlah di perkembangan di bawahnya dialog gimana gitu. Jadi satu novel yang banyak gitu. Siap. Jadi pertanyaan pertama Mbak Farida ini bagaimana menguasai tokoh gitu ya. Ini ada tokoh, apalagi tokohnya nyata. Dia punya kisah hidup yang istimewa, tapi baru sekitar 15 menit ya ketemu gitu ya untuk cerita. Kemudian yang kedua, cara menulis novel menurut Mas Fahri Aziza. Kalau yang pertama tadi Mbak Farida, itu lebih gampang kan, karena kan tokohnya sudah ada. Mbak Farida tinggal menggali dari si tokoh ini tentang kehidupannya. Itu lebih gampang menurut saya. Jadi nggak perlu lagi memikirkan tokohnya itu seperti apa. Tokohnya sudah ada. Karena ini kan fakta ya. Terus kemudian yang kedua tadi memulai nulis novel. Menuliskannya tipsnya gimana, Mas? Oh, menuliskannya. Menuliskannya lihat yang paling boom dulu ceritanya. Jadi gini, kalau menulis novel itu jangan ini kalau ini versi saya ya. Jangan misalnya gini. Si A melintas di jalanan, angin sepoi-sepoi, niur apalah gitu. Jangan itu. Langsung boom aja. Boom gitu istilahnya. Langsung bikin sesuatu yang menyentak misalnya. Kalau dikaitkan dengan fakta, dengan cerita fakta tadi itu, ya Mbak Farida cari momen apa di si tokoh tadi itu yang paling menarik. Itu yang diangkat duluan. Nanti itu bisa dibikin flashback alurnya atau bisa dibikin maju. Itu malah lebih enak. Yang pasti kalau sudah jadi biasanya itu kalau kisah nyata, kalau saya sih pernah ditawarin tapi saya nggak pernah mau. Kita kasih dulu hasilnya ke orang itu. Karena kalau ada kesalahan, itu nanti jadi panjang urusannya. Ya, itu benar sih Mas. Salah satu yang bikin ngeri juga gitu ya kalau menggarap cerita nyata tuh gitu. Bisa jadi kita udah panjang-panjang ya Mas, atau dia nggak suka ya. Aku berapa kali ditawarin tapi aku nggak mau. Karena nanti salah gini, aduh repot kitanya gitu kan.
Padahal kita kan sudah punya istilahnya gini, sudah punya bukti otentik rekamannya, videonya, tulisannya. Tapi kan kadang-kadang ketika menuliskan sudut pandang kita sama sudut pandang si tokoh yang nyata ini kan bisa beda. Iya, suasana hati beda juga. Iya, betul. Ya, jadi begitu ya Mbak Farida. Mudah-mudahan semangat ya. Saya kira tidak ada pemula atau non pemula yang lebih banyak belajar, yang lebih banyak membaca, insya Allah lebih maju. Kalau kita melihat tadi Mas Fahri Aziza ya, pemula banget kan, baru cerpen pertama lolos, puisi pertama lolos, novel pertama ya. Jadi mudah-mudahan kisahnya Mas Fahri Aziza ini memberi semangat nih buat teman-teman yang baru mulai. Oke, Sheila, next ya. Satu pertanyaan dulu kali ya masing-masing ya, karena waktu juga biar kita bisa nampung banyak. Silakan. Baik Bunda, untuk yang selanjutnya ada dari Kak Firmansyah Pasya. Silakan Kak. Ya, silakan. Ya, masih senyap itu. Sheila, dilihat juga pertanyaan yang dari YouTube ya, dari teman-teman yang saat ini menyimak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Asma sama Pak Fahri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kebetulan juga FLP, cuma angkatan 16 Bu Asma jadinya. Kita angkatan berapa, Mas? Cuman ya masih belajar. Saya juga alhamdulillah sih masih belajar terus dan belajar. Pertanyaannya singkat aja. Didahulu buat mungkin buat dua-duanya, buat Bu Asma boleh atau Pak Fahri juga boleh. Jadi pertanyaannya simpel. Sebenarnya yang didahulukan itu untuk menambah perbendaharaan kata kita, menulis dulukah atau kita perbanyak membaca baru menulis atau bagaimana? Mungkin bisa kasih masukan dari Bu Asma atau Pak Fahri, silakan. Dari Asma gampang ya, dari Mas Fahri. Gimana Mas Fahri? Kalau saya membaca. Dari membaca dulu gini. Membaca itu kita bukan hanya mencari atau mempelajari kata, tapi kita bagaimana menyusun kalimat. Itu dari membaca. Jadi kalau misalnya kita bikin cerpen tidak membaca, kita akan buntu. Pertama, yang dimaksud membaca bukan cuma baca cerpen atau novel aja ya. Semua buku dibaca. Di keluargaku tuh, kakakku dihukum, adikku di perminyakan, adikku yang lagi di agama. Semua buku mereka itu aku baca, kecuali yang perminyakan, karena aku nggak ngerti. Jadi buku semua itu dibaca. Buku hukum dulu, buku hukum kakak aku baca, buku agamanya adikku di Ayan itu aku baca. Buku Faisal, buku adikku itu yang di perminyakan nggak aku baca, karena aku nggak ngerti. Itu waktu itu nggak tahu gunanya apa. Tapi ke sini, ketika kita belajar, kita menulis, itu tiba-tiba suka muncul. Muncul aja, oh dulu kan pernah baca nih, ting muncul. Kalau tidak pernah diingat. Jadi membaca di sini itu membaca apa saja yang perlu dibaca, bukan cuma membaca novel atau cerpen. Karena kalau membaca itu satu pertama dapat pengetahuannya, kedua kita tahu bagaimana cara menyusun kalimat. Walaupun nanti masing-masing penulis punya karakter beda-beda. Nggak ada penulis yang karakternya sama. Semua pasti penulis beda cara bikin kalimatnya beda, tapi poinnya sama. Terus jangan terpatok sama SPOK ya, SPOK apa sih? Subjek, predikat, objek, itu jangan terpatok itu. Ini bukan pelajaran mengarang di ruang kelas. Ini pelajaran mengarang buat seluruh audiens. Jadi kalau menurut saya Mas Firmansyah membaca lebih baik. Iya, ini ada. Tadi kan Mas Fahri sempat share ya, berbagi tentang alur tadi ya, yang masa lalu, masa kini dan sebagainya tadi. Ini ada pertanyaan dari Arsyad ya di chat, membuat alur cerita masa sekarang kembali ke masa lalu, kembali lagi ke masa sekarang. Gimana caranya? Apakah alur flashback begini bagus? Bagus. Semua alur cerita itu bagus, tapi seperti yang saya contohkan. Kita baca buku cerita pembunuhannya Agatha Christie dengan James Patterson. Agatha Christie kita mencari pembunuhnya di akhir, di ending. James Patterson pembunuhnya sudah di depan. Apa yang menarik dari James Patterson? Karena pembunuhnya sudah ketahuan. Bagaimana dia merangkai cerita itu menuju yang ke depan tadi itu menarik. Jadi seolah-olah endingnya ini, ending harus di belakang, dipindahkan di depan. Isinya sama semua perjalanannya. Enggak ada yang beda. Terus kalau mau belajar alur maju, alur pendek itu
coba baca buku Mirawe. Baca novelnya Mirawe. Aku ada baca tuh sampai sekarang masih ingat tuh dakwaan dari alam kubur kalau nggak salah. Itu buku maju mundur itu sangat menarik. Coba iseng-iseng cari buku-buku Mirawe yang ada alur maju alur mundur. Jadi sekali lagi yang tadi gue bilang, ending itu bukan hanya di depan. Bukan hanya di belakang. Ending itu bisa di depan. Yeah. Sebenarnya ending di depannya ending belakang sebenarnya. Cuma penempatannya di depan. Perjalanannya itu yang bikin menarik. Seperti itu kira-kira. Betul ya. Mas Arsyad dan teman-teman semua, sebetulnya banyak pertanyaan-pertanyaan kita yang terjawab ya, kasus-kasusnya itu dengan kita membaca ya Mas Fahri ya. Ya, dan supaya ini iklan lewat dikit, Mas Arsyad mungkin bisa baca juga Surga yang Tak Dirindukan, Nikah Tanpa Pacaran, karena Asma termasuk yang senang ya, didukung sama abangnya nih. Asma termasuk yang senang bermain itu tanpa kita harus misalnya 6 bulan sebelumnya, 3 tahun kemudian gitu ya. Jadi sebetulnya karena setiap zaman tuh biasanya ada kekhasannya tersendiri ya, jadi barangkali bisa mampir juga di KBMF, follow Asma Nadia dan subscribe ke ceritanya. Asik iklan lewat ya, kata Mas Fahri dari dulu sampai sekarang nih ada yang ini sama aja. Silakan pertanyaan dari YouTube mungkin, Sheila. Oke Bunda, ada nih Bunda dari YouTube dari Oktina Bianti. Bagaimana sih cara membuat cerita nyata yang difiksikan? Bagaimana cara menggabungkannya juga? Seperti itu. Oke, mungkin memasukkan unsur apa nih ya supaya kisah nyatanya fiksi. Jadi juga nggak diomelin ya. Misalnya kita lagi novelin, lagi kesel sama ibu mertua, terus nulis tentang Asma bukan Asma ya. Lagi kesel sama suami gitu ya. Oh enggak kok, bukan ayah ini gitu ya. Maaf ayah, I love you. Gimana Mas Fahri? Rubah nama aja kalau gitu gampang. Rubah nama ya. Tinggalnya rubah nama, ya. Rubah set gitu kan. Rubah latar belakang. Ceritanya samain aja. Iya, jadi kalau ini kan kayak Asma misalnya, ayah kan mirip Tom Cruise tuh, Asma bilangnya mirip Brad Pitt gitu ya. Oke, ada lagi dari YouTube satu lagi mungkin Sheila? Sudah Bunda. Sudah ya. Tadi ubah nama, kemudian bisa dipadu dengan imajinasi ya. Asma misalnya pakai di Bidadari Untuk Dewa yang ada di KBMF juga ya, itu Asma pakai tokohnya tokoh nyata, tetapi kemudian yang Asma masukkan karena namanya dewa, Asma masukkan mitologi Yunani. Ini satu permisalan ya Mas Fahri ya. Dan imajinasi itu kan kekuatan yang luar biasa sebetulnya ya. Sangat luar biasa. Dan penulis terlepas kamu tinggalnya di kota kah, di desa kah, gitu, kita punya satu modal yang sama yaitu imajinasi yang nggak bisa disaingi siapapun, bahkan kalau kamu nggak punya fasilitas apapun ya. Oke, silakan Sheila. Untuk penanya berikutnya ada Kak Tasya Sabila. Silakan Kak Tasya. Ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Kamu dari mana ya? Wajahmu Aceh enggak ya? Enggak, saya dari Padang. Nah, mirip-mirip lah ya, deket ya. Oke, pertanyaannya apa sayang? Begini Bunda, Tasya baru istilahnya baru serius di dunia kepenulisan ini baru-baru ini, soalnya baru tamat SMA. Pertanyaannya gini Bunda, temanya kan menulis dengan cepat. Mungkin karena baru atau gimana, saya nggak tahu. Biasanya kalau nulis ngejar deadline yang Tasya coba itu setelah tulisan itu dibuat, kalau Tasya sendiri mengalami habis dibaca itu ceritanya tuh sering nggak ngeset Bunda. Tapi kalau Tasya nulisnya agak lama itu ceritanya lumayan ngeset gitu. Jadi gimana solusinya supaya ngeset maksudnya oke ya? Iya. Oh, oke. Apa itu? Sama Mas, kita apa ada gap zaman ya. Oke. Jadi kalau misalnya di deadline malah enggak gitu ya, tapi kalau kamu lagi nulisnya lama, kamu malah merasa lebih resep gitu. Lambat, nulisnya oke gitu ya. Apa sih solusinya Bunda supaya nulisnya ngejar deadline tapi ceritanya tetap oke gitu. Nulisnya cepat tapi menang juara gitu ya, kayak Mas Fahri Aziza ya. Ya, soalnya kalau lambat-lambat terus susah juga waktunya.
Dan ini Mas di KBMF tadi pas banget sih kamu share tentang nggak boleh jenuh gitu ya, kan udah ribuan episode gitu ya, karena kan di KBMF ini juga ada yang lagi hits nih penulis Mas ceritanya gitu ya, lagi hits tapi dia bosen gitu kan, atau udah mentok gitu, tapi sebetulnya kan sayang ya kalau di cut ketika lagi happening gitu ceritanya gitu kan. Oke, nah ini gimana Mas yang biar bisa cepat tapi hits? Nah. Tasa. Ya, Mas. Jadi gini, kalau sederhana ya, semua itu ada awal ya. Ada awal. Saya juga seperti Tasya dulu. Lambat, jenuh, malas, itu muncul, itu tiba-tiba muncul semua. Ya. Tapi satu hari istilahnya, saya pengen bisa belajar lagi. Jadi kalaupun misalnya lagi nggak nulis, artinya tidak lagi dikirim atau tidak ada deadline, Tasa bikin aja ceritanya. Latihan lagi gitu. Ini sebenarnya apa? Konsep ini konsep dari zaman saya mulai sampai mungkin akan datang, itu nggak berubah, pasti sama. Konsep itu sama. Cuma bagaimana kita nyikapinya aja. Ada orang yang misalnya gini, itu konsepnya sudah tua, sudah lama gitu. Ini konsep ini sama semua konsep penulis. Yang tadi Mbak Asma bilang itu imajinasi itu tidak punya batas. Nah, tapi kecepatan, kemalasan itu punya batas. Karena kan istilahnya keterbatasan itu sifat paling hakiki dari manusia kan. Nah, kita bagaimana mengalahkan keterbatasan itu dari segi balas, segi bosan, segi jenuh. Jadi kalau mau bisa nulis cepat, ya latihan. Jangan mikirin deadline. Kecuali kalau memang misalnya saat itu kita dikasih, dulu saya sering tuh, gini misalnya, tiba-tiba dikirimin, Mas, ini udah ada gambarnya, apa namanya, ilustrasi. Tolong bikinin cerpennya. 2 jam selesai ya. Nah, itu. Jadi karena sudah terlatih, ceritanya belum ada, tapi melihat ilustrasinya itu, ceritanya begini, tiba-tiba jadi gitu. Itu dulu sering banget itu, ada ilustrasi, ceritanya belum tahu dikirimin, bikin cerita. Kayak begitu, jadi belajar aja, latihan aja. Nanti Tasya akan tiba sampai pada posisi itu, ada penerbit atau ada majalah yang ngirimin ini ilustrasinya, ceritanya nggak tahu. Tapi kita disuruh bikin cerita. Lo kok sering tuh sih? Kayaknya seru ya Mas kalau kita bikin buku bersama tips-tips menulis gitu ya. Oh boleh. Ya, boleh ya. Ada versi Fahri Aziza, ini versi guru-guru KBM nih, bisa nanti ya. Coba susun ya. Mas, kayaknya mudah-mudahan bermanfaat nih buat teman-teman. Jadi barangkali dapat banyak hal nanti dari penulis. Mas Fahri, ini ada pertanyaan dari Mansur Robbani di chat. Kang Fahri, adakah rekomendasi buku untuk mempelajari sisi-sisi kepribadian manusia untuk mendalami karakter tokoh yang akan kita buat dalam cerita? Atau mungkin ada buku apa, karangan siapa yang Mas mau rekomendasikan? Misalnya cerpen ini nih karakternya tergarap banget gitu. Ada buku yang menarik tuh, pertama baca buku Atomic Habit kalau nggak salah. Itu baca buku itu memang tidak menceritakan tentang karakter manusia, enggak. Tapi di situ isinya, nanti aku ambilin sebentar ya. Oke. Ya, sementara ini nanti masih ada yang raise hands nggak? Sheila? Masih ada 2 lagi, Bunda. Oke, 2 lagi ya. Siapa tuh 2 itu? Langsung aja nanti 2 ya. Sheila catat kalau misalnya Mbak Asma lupa ya. Siap. Oke, ya. Ya, teman-teman semua, jangan ketinggalan acara belajar dari bintang ini. Biasanya setiap Rabu ya, dan guru-guru hebat akan hadir. Ada yang rutin itu Mbak Helvitiana Rosa, ada Uda Ivan Lanin ya, pakar dan pemerhati bahasa, dan ada yang sudah hadir, ada Ika Natasha, ada Di Lestari. Sebelumnya kita ada Trinity gitu ya. Jadi banyak sekali guru-guru hebat yang akan hadir di acara belajar dari bintang ini, dan gratis. Jadi silakan di-share seluas-luasnya, ajak teman-teman semua, karena proses belajar seperti ini dulu di zamannya Asma awal menulis itu langka sekali. Makanya dulu mendirikan Forum Lingkar Pena. Kemudian sama Ayah kita bikin KBM ya, grup komunitas bisa menulis di Facebook ya. Ayah ada pertanyaan juga nggak nanti nih?
Atau ayah lagi manjat-manjat ya? Tadi kayaknya bawa-bawa handphone ya sambil dengerin Mas Fahri, tapi bawa-bawa tangga juga. Nah ini bukunya. Ini bacaan buku ini. Oke. Ini bukan menceritakan tokoh atau perubahan manusia ya, tapi baca nanti ketemu sendiri. Oke, understanding-nya apa gitu ya yang bisa dipahami dari situ. Kalau misalnya apa yang ceritain, bisa jadi misalnya Mbak Asma baca akan berbeda. Baca seperti ini. Ya. Ya, teman-teman udah dikasih tuh ya referensi bacaan. Ya, silakan Sheila, 2 penanya lagi. Silakan untuk berikutnya ada Kak N Hayati. Kita langsung 2 aja ya Mas ya. Mas, aku izin lewat dikit ya Mas, boleh ya? Nah, makasih. Silakan Kak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana nih Mbak Hayu? Kota mana? Lagi di kamar, tapi mohon maaf nih kamarnya antah berantah. Maksudku di kota mana? Oh ya Allah. Dari Medan. Dari Medan. Oke, pertanyaannya apa Mbak? Pertanyaannya, ini kan saya lagi nulis novel, temanya pendidikan. Insya Allah sih ngerasanya ini ya, maksudnya ngerasa cukup menarik lah, karena kan novel-novel kebanyakan itu kan tentang cinta dan sebagainya gitu. Dan saya lagi nulis novel tentang pendidikan. Terus jadi gimana ya? Jadi kayak kepengen sih novelnya itu kayak ya Allah semoga sih gitu kayak Bunda Asma pengen sih kayak kalau bisa nanti entahlah bisa difilmkan atau ada jadi film dokumenter gitu. Jadi tipsnya apa sih Bunda dan Mas Fahri, gimana caranya ini untuk memulai bisa arah ke sana gitu. Barangkali cerita-cerita seperti apa, maaf Asma potong, cerita-cerita seperti apa yang kayak yang likeable ya, atau yang kayaknya buat difilmkan, filmis gitu ya Mas ya. Ya, jadi buat tipsnya begitu ya sayangnya. Iya. Ya. Oke, ditampung ya. Ya, kamu selamat di kamar di Anta Berantah tadi. Silakan teruskan saja. Ya, pertanyaan berikutnya, Sheila. Pertanyaan berikutnya ada dari Kak Uswatun Hasanah. Tapi ini ada satu lagi nih Bunda yang resen. Apakah boleh ditampung lagi atau? Mana Mas Fahri waktunya? Ya, silakan. Masih oke, asik. Ada perpanjangan. 2 kali 15 menit ya? Enggak sih. Oke, silakan. Silakan Kak Uswatun Hasanah. Iya Kak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan kami Mbak Asma Nadia. Jadi dalam menulis novel itu sebenarnya penulis itu atau pengarang itu harusnya sebagai sudut pandang keberapa dalam penulisan novel? Ya, apakah dia dalam sudut pandang pertama, kedua, atau ketiga supaya novel itu dirasakan hidup ceritanya begitu, Mbak. Oke, siap ya Mas Fahri. Jadi yang pertama tadi bagaimana membuat cerita filmis ya atau likeable ya bagi PH untuk diadaptasi. Kemudian tadi yang kedua sudut pandang ya. Pengarang tuh posisinya di mana ketika kita menulis cerita. Oke. Yang terakhir berarti ya Sheila. Ya, baik. Untuk yang terakhir ada dari Kak Nada Egan. Silakan Kak Nada. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam malam Nada. Gimana sayang? Oke, saya mau nanya gini ya. Kan saya itu sangat suka nulis historical fiction ya, sejarah fiksi. Berarti kalau nonton Korea drama tuh yang Joseon Dynasty ya? Cuman Korea sih, nggak cuman Korea, ada Tiongkok juga. Karena kan saya Indonesia Tiongkok, jadi pengen membawa itu gitu. Oke, siap. Nah, yang menjadi pikiran saya belakangan ini, saya itu kan mau menulis tentang cerita raja gitu kan ya. Kalau di sejarahnya itu misalnya cerita di sejarah aslinya tuh rajanya itu tewas atau meninggal karena perang, tapi saya tulis di cerita saya karena dia sakit, itu boleh nggak sih kayak gitu? Oke, ya. Terima kasih Mbak. Ya semacam itulah. Siap ya. Sama-sama. Gimana Mas Fahri? Ya, tadi yang pertama itu membuat cerita likeable ya, yang kayaknya mudah untuk atau menggerakkan untuk diadaptasi gitu. Kalau itu agak susah untuk mematoknya ya, karena itu kan selera produser. Kalau kamu pribadi Mas sebagai penulis skenario nih, misalnya baca-baca novel, oke, aduh nih kayaknya filmis nih gitu. Hal-hal apa sih yang kira-kira membuat, aduh kayaknya nih kalau di skenarioin asik nih gitu.
Oh, itu pertama dari cerita pasti. Ceritanya itu yang yang memang sesuatu lah istilah yang berbeda ya. Yang kedua, buku itu harusnya bestseller. Buku itu harusnya nge-booming. Kalau buku itu nggak nge-booming, ceritanya sebagus apapun nggak dilirik sama produser. Karena kan produser itu melihatnya gini, ini sebuah bisnis ya. Dari buku menjadi film itu adalah bisnis. Memang sih akan beda ya, dari buku menjadi film itu pasti akan berbeda. Jadi kayak Mbak Asma ini, novelnya kan sering difilmin, didampingin, pasti terbeda ceritanya. Dampingin terus penulisnya dampingin gitu kan. Jadi kalau dibilang cerita apa yang akan memungkinkan untuk diangkat ke film, itu tidak bisa dijawab pukul rata istilahnya. Itu tergantung dari pihak produsernya atau pihak PH-nya atau pihak yang membeli naskah kita untuk dijadikan film gitu loh. Itu jadi nggak ada patokan cerita yang seperti apa yang akan difilmkan, itu nggak ada. Tergantung cerita itu lagi hit atau enggak. Kalau lagi nggak hit nggak bakalan diangkat, karena kan pertama produser melihatnya gini, ketika cerita itu hit, pembaca bestseller, pembacanya banyak, pasti pembaca akan menonton. Itu kan pertama, itu kan bisnis. Ya. Kemudian yang kedua, hak royaltinya bagaimana, gitu kan? Misalnya kayak Mbak Asma, dibeli hak royaltinya film bukunya untuk film. Produser akan berpikir gini, kalau film ini laku, kalau nggak laku, bayarnya bagaimana? Jadi nggak ada patokan. Itu tergantung dari produsernya. Jadi yang berikutnya apa ya, Sis? Tadi yang kedua, penulis ketika menulis POV-nya, sudut pandangnya, penulis itu sebagai apa? Penulis itu kalau saya dulu gini, saya menganggap saya ini Tuhannya cerita saya, gitu loh. Jadi saya nggak takut mematikan tokoh, saya nggak takut menghidupkan tokoh, karena ini hanya tokoh fiktif, tokoh imajinasi. Ya. Kita jangan istilahnya gini, jangan merasa kita harus pakai sudut pandang orang pertama kita bisa masuk, atau sudut pandang orang ketiga kita melihat dari luar, jangan. Bikin aja, jangan memikirkan soal sudut pandang, dan berpikirlah kita ini dalangnya. Dalang, tapi ingat tadi, cara berpikir tokoh jangan berpikir kita. Jadi kita dalangnya, jadi nggak perlu pakai sudut pertama, kedua, nggak usah. Bebas bikin aja. Ya pokoknya kalau ketika punya ide, tulis gitu aja. Oke ya, buat teman-teman juga bisa ini sih. Makanya kalau kita banyak membaca ya Mas ya, referensi kita juga jadi lebih banyak juga gitu. Asma di Surga Yang Tak Dirindukan pakai 2 POV waktu itu gitu. Tapi ya itu apa ya Mas ya, kayaknya mengalir aja sih Mas ya gitu. Tiba-tiba Meros ini kayaknya enak pakai akuan gitu karena tokonya lebih songong gitu ya. Dan yang lain tuh pakai diaan gitu. Nah, cuma pertanyaannya pas diaan ketemu sama akuan, akunya harus di mana gitu ya. Itu gitu. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir gimana-gimana, pokoknya nulis aja seenaknya dulu ya Mas ya. Seenaknya dulu gitu. Tulis aja. Jangan ragu-ragu, pokoknya tulis aja. Karena sambil jalan kita pasti akan menemukan gitu pada akhirnya. Akan menemukan bentuk sendiri. Mungkin kalau Mas Fahri tadi mencoba dengan 3, misalnya tadi yang pengemis gitu ya, pakai tongkat gitu kan. Nah itu dengan 3 angle cerita gitu, kemudian nanti mungkin bisa menemukan oh ya yang mana yang paling enak dengan sudut pandang seperti apa gitu, dengan uji coba warming up tadi ya. Saya masih salut loh, maksudnya untuk penulis cepat gitu ya, Mas Fahri itu punya waktu untuk warming up yang seperti itu gitu. Buat saya itu nggak main-main itu ya. Salut ya. Baik, oke ini kenapa jadi penonton setia CHSI si Mas Bram sama Hello Kitty. Oke, ya teman-teman tadi pertanyaan terakhir. Ya, Nada ya. Historical. Kalau misalnya mau nulis historical, aslinya misalnya meninggal rajanya karena ini dan dibikinnya karena apa gitu, nanti boleh nggak? Gini, Mbak Nada, kalau kita bikin itu menjadi cerita sejarah, ya, sebaiknya ikutin sejarah itu. Tapi kalau kita seolah-olah melihat sejarah itu, menggambarkannya gimana ya? Pernah ada baca Senopati Pamungkas Arswendo Wiloto? Aku Eptanas tuh milih baca itu tuh parah banget. Ini bukunya kan.
Bagus banget, bagus banget. Itu sudut pandangnya dia tuh menonton gitu loh. Dia bukan bercerita soal sejarah Pajajaran, Mataram, Majapahit, itu bukan. Dia menonton, dia melihat. Jadi kalau kita menempatkan diri kita sebagai penonton, boleh-boleh aja. Tapi kalau itu menjadi sebuah cerita sejarah, itu sebaiknya jangan. Banyak contoh-contoh kayak misalnya gini, buku Genghis Khan gitu kan. Kemudian buku-buku apa yang aku pernah baca ya, Babak Tanah Jawa gitu kan, istilah. Kalau kita menempatkan sebagai penonton, kita melihat gitu ya, kita melihat adegan ini, itu boleh. Karena itu sudut pandangnya. Tapi kalau kita bikin cerita itu menjadi sebuah novel sejarah, itu sebaiknya jangan. Oke. Kecuali terinspirasi doang ya Mas ya? Inspirasi. Contoh gampangnya ini Sis. Roro Mendutnya YB Mangunwijaya dengan Roro Mendutnya Ajib Rosidi itu berbeda. Karena masing-masing itu menjadi penonton. Gitu. YB Mangunwijaya versinya ini, Ajib Rosidi versinya ini. Karena dulu aku pernah baca pertama Ajib Rosidi dulu. Terus pas YB Mangunwijaya bikin, aku baca, kok cerita beda ya? Ternyata itu memang sudut pandang. Itu boleh. Tapi kalau sekali kalau ini cerita sejarah, novel sejarah, sebaiknya jangan. Ikuti yang istilahnya apa tadi, meninggal karena apa, ikuti itu, jangan dibikin sakit. Jadi detail-detail pentingnya harus dijaga ya, detail-detail pentingnya dijaga, tapi kalau kamu mau milih gitu ya, mau milih penggalan usia atau kejadian apa terkait tokohnya yang mau kamu ambil, itu terserah ya Mas ya? Ya, boleh kayak gitu. Baik. Sudut pandangnya ya, kita kalau sebagai penonton, yang paling gampang apa contoh sekarang ya? Kalau dulu sih Ajib Rosidi sama YB Mangunwijaya, buku Roro Mendut, itu beda, bukunya beda. Padahal ceritanya sama, tapi bukunya beda. Oke. Karena masing-masing melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, itu boleh. Tapi kalau misalnya novelnya sejarah plak, itu nggak boleh. Baik ya, Mbak Nada, mudah-mudahan terjawab ya. Kalau latar belakangnya aja yang diambil, kerajaan A, tetapi mengganti semua tokoh menjadi fiksi, termasuk rajanya, boleh nggak? Boleh. Itu lebih enak. Karena gini, kalau misalnya udah kita tuh mematok satu tokoh sejarah ya, kita nggak pakai detailnya tuh pertanggungjawabannya berat ya Mas ya, bisa berat itu. Ya, dan kadang-kadang ini juga sih yang bikin sebel kalau mau nonton gitu kan, karena udah tahu dari sejarah, wah kayaknya mati nih bentar lagi. Ya. Baik teman-teman, seru ya Mas Fahri ya, aduh seneng banget nih, kapan nih kita ketemu langsung ya, bisa ngobrol-ngobrol, udah lama banget. Kita terakhir silaturahim tuh kapan ya? Oh udah lama sih di Jogja ya, bukan di Jogja. Di Rumah Cahaya ya, terakhir ya? Nah, di Rumah Cahaya, iya. Ya Allah, Rumah Cahayanya juga udah beda sekarang ya. Jadi buat teman-teman ya, saya tuh nganggap abang tuh ya, ada yang paling dekat itu ya Mas Boim, Mas Fahri, Mas Gong, ya, sama Hilman tuh belakangan setelah Catatan Hati Seorang Istri ya, baru dekat. Mas Fahri, mudah-mudahan sehat. Terakhir dong, 1 atau 2 tips nih buat teman-teman yang baru mulai menulis. Mulai saja menulis, dimulai aja, mulai itu aja. Lakukan aja, jangan mikirin nanti ditolak, nanti jelek, nanti jangan. Tulis aja, tulis. Nah itu aja, apa kuncinya cuma tulis. Mau jelek mau bagus tulis. Udah sederhana aja kok. Dan itu benar juga sih, makanya Mas Fahri bisa cepat ya. Karena kalau kita kebanyakan mikirnya nanti begini lama. Nanti dapat terima, nanti kayaknya wah, kapan nulisnya? Lama nantinya ya. Oke. Buat teman-teman semua, Mas Fahri Aziza jangan pergi dulu, kita nanti ada foto bareng ya. Terima kasih ruang berbagi yang teramat luas diberikan ke kami, jangan kapok, mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa ada kelas lain ya Mas, di Belajar dari Bintang ini ya, semoga ganggu lagi izin ya, terima kasih juga short notice tapi bersedia untuk menjadi guru bagi kami semua hari ini. Buat teman-teman jangan lupa tadi kata Mas Fahri, mulai ya, jadi stop menghakimi diri sendiri, stop wondering yang lain-lain, kalau kita mau berangan-angan, mendingan alihkan ke tokoh, tadi yang kayak kata Mas Fahri ya, kira-kira cacat apa enggak, kalau tongkatnya diambil gimana, kalau ketabrak gimana gitu ya. Tapi jangan wondering ke kemampuan kita sebagai penulis ya, bismillah aja. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah menyimak acara Belajar dari Bintang, persembahan KBMF, silakan di-download aplikasinya, dan ini salah satu aplikasi yang
saya dengan sukarela mempromokan gitu ya, meskipun tidak menjadi bagian dari aplikasinya, hanya menulis di sana, karena ini satu-satunya aplikasi kepenulisan yang saya tahu secara tegas mengatakan anti pornoliterasi atau pornografi. Ya. Jadi buat teman-teman bantu menjadi mata ya bagi teman-teman KBMF kalau misalnya ada cerita mungkin yang tidak layak ya, supaya KBMF ini bisa menjadi rumah yang ramah untuk membaca dan menulis bagi semua usia. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak di YouTube. Sampai berjumpa di Rabu depan. Ya, siapa pembicara kita, siapa guru kita. Jangan lupa ikuti terus acara Belajar dari Bintang dan follow Asma Nadia di KBMF untuk tips-tips menulis rutin di inboxmu. Sheila, kita foto bersama? Ya, boleh. Teman-teman dinyalakan kameranya. Kita udah lama nggak foto bareng ya Mas, sekalinya foto bareng begini ya Mas. Ini gimana ya, aku nggak ngerti. Kita foto bareng Mas, kayak aja begini, nanti semua rame-rame kita. Nih ya, boleh. Nih. Baik. Kita foto bareng dulu ya teman-teman, silahkan pasang fotonya. Hidupkan kameranya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, satu lagi ya untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, ya. Terima kasih Mas Fahri Aziza. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Salam buat keluarga ya Mas ya. Sehat-sehat terus. Ditunggu karya-karyanya berikutnya. Mudah-mudahan makin eksis ya, mewarnai televisi kita dengan tayangan-tayangan yang berkualitas. Buat teman-teman, saya undur diri. Mohon maaf lahir batin untuk hal-hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Asma Liv ya, Mas Fahri, thank you. Liv ya. Terima kasih Pak Fahri. Baik, terima kasih Bunda, Pak Fahri, Kang Bahrul juga, dan Bapak Isa juga yang sudah bergabung. Jangan lupa ya teman-teman pasang alarmnya di setiap hari Rabu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Zoom bersama KBM. Untuk informasinya teman-teman bisa follow akun Instagram di @kbmf ya biar nggak ketinggalan. Buat teman-teman juga yang belum nonton BDB minggu-minggu sebelumnya nih, bisa banget buat nonton lagi di aplikasi KBM di bagian menu KBM Academy. Dan jangan lupa juga buat follow akun Bunda Asma Nadia. Kita tutup acara malam ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.